Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Anak-anak yang Ibu sayangi, tahukah kamu apa ciri-ciri dari teks deskripsi? Nah, coba kamu perhatikan tulisan yang Ibu sudah sematkan. Teks deskripsi itu memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, dalam teks deskripsi, si penulis akan menjabarkan atau menggambarkan suatu objek atau suatu tempat atau sebuah benda. Paham ya sampai sini ya? Jadi si penulis ketika menulis teks deskripsi, penulis itu menggambarkan objeknya. Dengan apa? Dengan menggunakan panca indera. Nah, coba kamu lihat yang nomor 2. Dengan panca indera, dengan penglihatannya, dengan pendengaran, pengecap, dengan penciumannya, dan juga perabaan. Jadi semua panca indera digunakan untuk menggambarkan suatu benda atau objek atau tempat. Anak-anakku, yang ketiga, dalam teks deskripsi, ciri-cirinya penulis akan menyampaikan bentuk fisik dari sebuah objeknya. Misalnya, ukurannya besar apa, bentuknya bagaimana, warnanya berwarna apa, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, ciri yang keempat, dalam teks deskripsi itu cenderung menggunakan kata-kata yang mengandung makna kata sifat dan juga menjelaskan situasi dan kondisinya. Nah, anak-anak, dengan mengetahui ciri-ciri teks deskripsi, kamu akan bisa menarik kesimpulan apa sih pengertian dari teks deskripsi? Nah, nih, mari kita lihat bersama-sama ya. Pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi ialah teks yang gagasan utamanya dikembangkan dengan dilukiskan atau dikembangkan dengan sejelas-jelasnya. Dengan kata lain, sebuah paragraf yang menjabarkan secara jelas sebuah peristiwa, objek, atau tempat. Dengan cara apa tadi Ibu jelaskan? Bagaimana si pengarang atau si penulis ingin menjelaskan, menjabarkan suatu benda? Satu tadi apa? Dengan menggunakan panca inderanya. Penglihatannya, pendengarannya, perabaan, dan penciuman. Juga dengan fisik-fisik dari benda itu. Ukurannya sebesar apa? Berwarna apa? Biasanya ada di mana aja? Nah, itu semua akan dijabarkan dengan sejelas-jelasnya. Sehingga anak-anakku, teks deskripsi yang ditulis oleh penulisnya kemudian dibaca oleh kita, maka orang yang membaca teks deskripsi seolah-olah sudah melihat benda itu atau seolah-olah sudah pernah datang ke tempat yang kita jelaskan. Paham ya anak-anak ya? Karena kita menjabarkan suatu benda atau objek tempat dengan sejelas-jelasnya, maka ketika orang baca teks deskripsi kita, si pembaca itu seolah-olah melihat. Si pembaca itu seolah-olah sudah datang ke tempat yang kita jelaskan. Baik ya anak-anak ya. Nah, Ibu lanjut materinya. Sekarang Ibu urai sekali lagi biar kamu lebih paham. Ciri-ciri dari teks deskripsi, kita ulang lagi ya. Menggambarkan, coba bersama-sama ikutin Ibu. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Ya, ikuti. Yang kedua, penggambaran itu dilakukan dengan sejelas-jelasnya dengan bantuan panca indera. Coba ikuti semuanya. Yang ketiga, orang yang membaca atau mendengar teks deskripsi seolah-olah
mengalami langsung atau melihat benda yang sedang dideskripsikan. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri fisiknya. Coba ikutin sama-sama. Menjelaskan ciri-ciri fisiknya. Seperti warnanya, ukuran, bentuk, keadaannya, kondisinya, dengan sangat terperinci. Dengan sangat terperinci. Nah, anak-anak, sampai sini penjelasan Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tulis pertanyaannya, nanti kirim ke WA Ibu ya. Nanti Ibu sematkan nomor WA Ibu, sehingga penjelasan Ibu mungkin kecepatan atau belum kamu pahami, bisa kamu tanyakan ke Ibu. Ya, nah Ibu ulang lagi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu benda dengan sejelas-jelasnya dengan bantuan panca indera. Baik, kita lanjut lagi. Teks deskripsi memiliki struktur anak-anak. Nah, yuk kita lihat strukturnya ya. Struktur teks deskripsi yang pertama-tama tentunya kita ada judul dulu ya, karena mau membuat teks ada judulnya. Judul harus sesuai dengan isi teks deskripsi. Contoh, kita ingin mendeskripsikan misalnya seekor kucing. Nah, maka judul kita si belang yang lucu atau kucingku sayang. Nah, antara judul dengan isi itu harus sesuai. Paham judul ya? Baik. Sekarang yang kedua, setelah kita menentukan judul, kita menentukan kalimat topiknya. Kalimat topik apa? Kalimat pembuka yang menjelaskan hal apa saja yang ingin kita deskripsikan. Jadi tadi judulnya kan, contohnya kucingku yang lucu. Maka topik yang kita bahas adalah mendeskripsikan kucingku yang bernama si belang. Itu namanya topik. Bukan topik nama orang ya. Topik itu adalah inti atau ide pokok. Ibu ulang sekali lagi. Kalimat topik ialah kalimat yang berisi ide atau inti masalah ya. Jadi topik itu inti masalah atau ide pokok, boleh sama aja, pokoknya ide atau inti permasalahan, itu namanya topik. Yang ketiga, baru kita mulai mendeskripsikan yang tadi kita sebutkan ciri-cirinya tadi. Ya, tentang kucing kita tadi kan si belang, mulai kita deskripsikan dengan bantuan panca indera kita. Dengan penglihatan kita lihat kucing kita kayak apa tuh. Mulai dari bulunya, matanya, kakinya, kondisi tubuhnya, sifat kucing itu, cara jalannya, apalagi ekornya, apalagi telinganya, suaranya dengan bantuan panca indera pendengaran. Terus ketika kita belai, bagaimana bulu kucingnya? Nah, itu dengan panca indera perabaan. Jadi semua panca indera kita gunakan untuk mendeskripsikan. Ya, tadi Ibu kan mencontohkan tentang kucing ya. Nah, sekarang Ibu lanjut ke langkah-langkah. Langkah-langkah ketika kita akan membuat teks deskripsi. Masih kayak tadi ya, menentukan objek atau tema. Nah, ini sama dengan topik. Yang keduanya tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan kamu membuat teks deskripsi? Ingin memberikan gambaran kepada pembaca tentang kucingku si manis atau si belang. Nah, setelah kamu menuliskan tujuan, kemudian kamu kumpulkan tuh data-datanya. Apa sih maksudnya data-data? Maksudnya data itu yang tadi kita gunakan panca indera tadi. Kita
mau nyebutkin mulai dari kepalanya, hidungnya, telinganya, matanya, bulunya, warnanya, cara jalannya, suaranya, lembut kasar di belai bulunya. Nah, itu namanya kamu mengumpulkan data. Setelah data kamu kumpulkan, baru mulai menulis teks deskripsi. Nah, coba lihat nih. Ibu sudah tulis nih beberapa contoh. Ini Ibu contohkan seolah-olah bukan kucing nih. Ibu contohkan sekarang kita berada di malam hari sendirian. Nah, orang nggak ada kan? Kita pengen cerita nih ke teman kita nih. Namanya kita sedang mendeskripsikan seperti apa situasi kita malam-malam itu. Kita tulis, malam itu indah sekali. Di langit ada bintang-bintang berkelip-kelip. Hawa dinginnya menusuk kulit. Sesekali kedengaran suara jangkrik. Burung malam dan kelelawar mengusik sepinya malam. Angin berhembus pelan dan tenang. Nah, anak-anak, coba kalian baca teks deskripsi yang Ibu contohkan ini. Kalian bisa tidak memahaminya? Kira-kira panca indera kamu berperan di mana saja nih? Panca indera apa saja? Coba ketika Ibu bilang, malam ini indah sekali, di langit bintang-bintang berkelip-kelip. Berarti menggunakan panca indera apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Panca indera penglihatan. Pinter. Kemudian, hawa dingin menusuk kulit. Berarti panca indera perasa. Rasanya dingin. Berarti panca indera perasa. Sesekali terdengar suara jangkrik. Berarti panca indera pendengaran. Burung malam, suara kelelawar. Nah, itu semua masih panca indera pendengaran. Angin berhembus pelan dan tenang. Itu kita rasakan. Jadi panca indera perasa. Nah, yang Ibu tulis di sini adalah contoh teks deskripsi. Oke? Ibu lanjut. Udah selesai materi kita. Ibu ulas sekali lagi tentang ciri-ciri teks deskripsi ya. Baik, ciri-cirinya adalah menggambarkan. Ingat nggak? Coba kita ingat lagi, menggambarkan, melukiskan sesuatu ya. Tadi tentang kondisi malam hari ya. Yang kedua, topiknya berupa objek, suatu tempat atau benda. Tadi kucing ya. Yang kedua, kita berusaha teks yang kita buat agar si pembaca atau pendengar seperti mengalami langsung ada di tempat itu seolah-olah. Atau seolah-olah dia melihat benda yang sedang kita deskripsikan. Nah, sampai sini anak-anak, kalian paham belum penjelasan Ibu tentang teks deskripsi? Ya. Nah, setelah penjelasan Ibu ini, Ibu akan memberikan kamu soal ya. Soalnya nanti Ibu tampilkan. Tugas kamu hanya menjelaskan panca inderanya terlebih dahulu. Panca indera apa yang kamu gunakan dalam teks deskripsi yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Nah, nih. Judul teks tersebut adalah, ini masih ciri-ciri ya anak-anak ya. Kamu dihafalkan tuh, sambil dihafalkan. Ya, dihafalkan bagaimana ciri-ciri dari teks deskripsi. Jadi kalau nanti Ibu tampilkan, kamu tahu ini teks apa ya? Kita lihat dari ciri-cirinya. Misalnya Bu Rofiko nih, guru bahasa Indonesia. Ciri-cirinya bagaimana? Nah, setiap orang, setiap benda, setiap tempat pasti punya ciri-ciri tertentu. Betul tidak? Iya, baik anak-anak. Nah, ini contoh teks deskripsi yang kedua ya, tadi tentang malam. Sekarang Ibu menteks deskripsikan tentang Gunung Merbabu. Kita baca ya, kalian nyimak baik-baik, Ibu bacakan. Gunung Merbabu. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak gunung. Ada beberapa gunung berapi yang masih aktif seperti Gunung Merapi dan Gunung Semeru. Ada juga gunung-gunung yang sudah tidak aktif. Salah satunya Gunung Merbabu. Gunung Merbabu adalah gunung yang terletak di Jawa Tengah. Gunung ini cukup populer di kalangan pendaki tentunya. Untuk mendaki gunung ketinggiannya
3142 mdpl. Pendaki dapat melewati jalur Selo, Wekas, dan beberapa jalur lainnya. Pada hari libur, gunung ini biasanya akan ramai dikunjungi oleh para pendaki. Ya, itu soalnya. Nanti Ibu kasih soal itu contoh teksnya. Anak-anak sekarang sudah Ibu tampilkan bagaimana caranya agar kamu gampang sekali membuat teks deskripsi ya. Nih, ingat ya, caranya adalah kamu menggunakan kata sifat. Nah ya, kata sifat, banyak kata sifat yang kamu pakai. Sehingga bahasa yang sering digunakan aja dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kamu menggunakan frase. Frase itu yang bisa mengandung banyak benda-benda. Contoh, seperti beliau adalah seorang kepala negara yang rendah hati. Nah itu frase itu ya, rendah hati, ya, lapang dada. Banyak deh kata frase-frase lagi yang menunjukkan kata sifat. Kemudian teks kamu juga harus mengandung kata-kata keterangan yang tujuannya dapat memberikan informasi ya, memberikan informasi tambahan mengenai suatu objek. Nih, Bu kasih contoh seperti di pasar, situasi di pasar, di kantin, di rumah, ya. Kamu bisa menyampaikan bagaimana kondisinya, situasinya, keramaiannya, apa yang dijual di sana, bagaimana hiruk-pikuknya, kebersihannya dengan bantuan panca indera kamu. Nah, yang terakhir, kamu bisa menggunakan beberapa bahasa-bahasa kiasan, bahasa perumpamaan, metafora. Metafora ya, contohnya nih. Misalnya, ubinnya licin, laksana kaca. Nah, ya, jadi ada gaya bahasa di situ, perumpamaan, ya. Ramai seperti semut. Nah, ramai seperti